Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari yang berkah ini, yang dimana insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya juga serta maghfirahnya. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana insyaallah Nabi Muhammad akan senang, akan girang karena melihat amalan-amalan kita nanti besok hari. Karena kita berkumpul bersama-sama tujuannya hanya untuk tafaqquh fiddin, hanya untuk menyelamatkan diri kita ini di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita membahas tema yang sangat luar biasa, yang dimana tema ini sangatlah berat ya, sangatlah luas, sampai-sampai dipercontohkan oleh para ulama seperti bahtera yang sedang berjalan di cuaca yang sangat badai. Tidak semua orang bisa berhasil melakukan ibadah nikah. Yang banyak orang ketahui bahwasanya nikah itu cuman menikahi pujaan hati kita, atau membangun atau mencukupi hawa nafsu kita, atau mungkin karena FOMO atau ikut tren, atau karena takut dibilang gak kawin-kawin. Sampai-sampai mereka tidak paham tentang pernikahan sejati itu seperti apa. Manajemen konflik pernikahan ini adalah tema yang sangat bagus, yang dimana memang kita harus sangat perhatian, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau berkata bahwasanya setiap zaman akan cobaannya berbeda, akan berbeda cobaannya. Begitu juga di dalam pernikahan. Semakin datang zaman, semakin juga fitnahnya ada dan beragam-ragam. Sehingga tadi malam saya pengen buat survei. Saya kumpulkan data bahwasanya angka-angka perceraian di Indonesia ini lagi sedang tinggi-tingginya. Bahkan pada tahun 2022, pada saat itu saya pernah membahas bahwasanya angka perceraian yang pernah terjadi di tahun 2013 itu sampai 300.000 banyaknya. Tapi pada tahun 2022 ternyata kasusnya sudah sampai 500.000, 500.000. Mereka saling mengajukan perceraian kepada pengadilan. Begitu juga pada tahun 2024 terjadi 400.000 perceraian. Dan juga yang terakhir, daripada awal tahun sampai bulan awal Desember ini, kasus perceraian sudah sampai 400.000. Yang artinya setiap tahun ini meningkat. Mereka pada hakikatnya tidak memahami apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sebuah sunnah yang Nabi SAW katakan, an-nikah min sunnati falaysa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah daripada sunnahku.
Maka barang siapa yang tidak mau menikah, berarti dia bukan daripada golonganku. Barang siapa yang tidak menyukai, mencintai sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Sehingga pernikahan ini adalah sentuhan ilahi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat banyak daripada umat Nabi Muhammad daripada segi derajat mereka, pahala mereka, dan berapa banyak daripada pernikahan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan orang-orang yang memang Allah ta'ala tidak hendaki kebaikan untuk mereka. Sehingga Nabi SAW sudah berkata bahwasanya yang namanya pernikahan itu daripada sunnahnya, berarti yang kita tangkap bahwasanya setiap sunnah Nabi memiliki musuh-musuh, yaitu setan. Jadi ketika kita menjalani pernikahan tersebut, itu tidak akan gampang. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, pernikahan yang hanya dibangun dengan cinta itu tidak akan bertahan lama. Karena pernikahan bukan hanya soal cinta, melainkan sabar dan juga sabar. Ini yang dikatakan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga Al-Imam Ali, beliau mengatakan bahwasanya sebagai pasangan suami istri, satu daripada satu lainnya adalah amanat daripada Allah Ta'ala. Barang siapa yang menjaga amanat itu, Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak menjaganya, apalagi sampai mencederakannya, melukainya, maka hakikatnya dia sudah menyakiti amanatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abu Said Ahmad Al-Maliki, ketika saya ingin pulang daripada Makkah, daripada pesan-pesan beliau sebelum saya terbang ke Indonesia, beliau itu selalu mengatakan bahwasanya yang namanya pernikahan itu tidak gampang, dan yang namanya istri kamu itu bukan seperti Sayyidatina Khadijah, bukan seperti Sayyidatina Fatimah. Mereka adalah wanita-wanita biasa, yang dimana kamu harus menerima kekurangannya, kamu harus sabar dalam mendidiknya. Masalah besar kamu kecilkan, masalah kecil ya dihilangkan. Itu pesan daripada Abu Said Ahmad Al-Maliki. Jadi makin kesini memang makin banyak dan dahsyat cobaan-cobaannya. Belum lagi apa yang kita lihat, belum lagi apa yang kita dengar. Jadi gak gampang pernikahan itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, hendaknya seseorang yang mau memiliki kebaikan, mau memiliki masa depan yang cerah, kalau ingin menikah, belajar fikih nikah dahulu. Harus tahu ilmunya, harus tahu medannya. Jadi biar gak kaget ketika dia ini menjalani pernikahan. Kalau jiwa-jiwa yang gak siap menjalani pernikahan, maka mereka gampang untuk menceraikan dan melepaskan. Sebagaimana yang kita lihat pada akhir-akhir ini, sosmed kita dipenuhi dengan beritanya orang selingkuh, beritanya orang cerai, beritanya orang saling menjelekkan satu sama lain. Itu mereka karena mereka tidak paham apa itu pernikahan. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam beliau memimpin pernikahan beliau selalu awali pernikahannya dengan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini manusia yang dipersatukan dengan kalimat Allah Ta'ala yang lemah pada hakikatnya. Kalau kita tidak hadirkan Allah dalam pernikahan kita, apa yang kita harapkan daripada pernikahan kita? Kalau kita tidak jadikan Allah sebagai barometer kita, apa yang kita inginkan daripada pernikahan kita? Sebagaimana dua insan yang disatukan, yang dimana hatinya berbeda, rasanya berbeda, suka dukanya berbeda, tiba-tiba bersatu satu rumah. Jadi kalau terjadi sebuah konflik, jangan menjadikan itu sebagai akhir daripada perjalanan. Karena Allah ingin melihat siapa yang sabar, siapa yang tabah dalam melakukan rumah tangga. Sedangkan Allah sangat adil di dalam rumah tangga itu.
Allah tidak memihak kepada suami, Allah tidak memihak kepada istri, tapi Allah memihak kepada siapa yang lebih soleh. Semua memiliki haknya masing-masing. Sebagai suami yang soleh memiliki hak kepada istrinya untuk selalu dikedepankan daripada anak-anaknya, selalu didahulukan haknya. Hak suami itu adalah hak yang paling besar setelah Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak kaget berapa banyak suami yang mereka ini karakternya berbeda jauh ketika PDKT dahulu dan setelah menjadi suaminya. Setiap suami yang mau melamar anak perempuan, setiap suami, setiap lelaki yang mau melamar perempuan, dia ini berangkat daripada rumahnya ingin menjaga wanita yang ingin dinikahinya, ingin memuliakannya, ingin menghormatinya. Tapi berapa banyak itu berubah karena satu bentakan, karena satu nilaian. Berapa banyak laki-laki yang pengen melindungi istrinya, pengen meninggikan martabatnya, tapi karena omongannya ditepis, tapi karena dirinya diacuhkan di depan orang, tapi karena dipermalukan, tapi karena disamakan dengan orang lain. Berapa banyak hati lelaki yang tadinya ingin menjadi penolong, menjadi pembahagia, malah menjadi sebaliknya. Dan begitu juga berapa banyak sang istri yang dimana selalu sabar, selalu tabah, selalu mengalah, tapi karena ego suaminya, istrinya menyerah. Jadi kita sebagai laki-laki kita harus tahu bahwasannya Nabi sudah bilang, Allah fin nisa, hati-hati di dalam perempuan, karena mereka adalah titipan Allah. Kalian halalkan dirinya dengan kalimat-kalimat Allah. Fastausu bihinna khaira, kata Nabi. Baik-baik berwasiat kepada mereka, jangan capek untuk mengingatkan kepada mereka, karena mereka pada hakikatnya tercipta dalam keadaan bengkok. Sesolehah-solehahnya perempuan pasti ada wujud bengkoknya. Dan kita sebagai laki-laki yang Allah Ta'ala berikan akal sempurna, harusnya kita bukan menjadi pemanas, tapi menjadi penenang. Bukan kita menjadi menuhankan ego kita dalam menggunakan hak kita. Saya ini suami, Allah udah bilang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi mana ada pemimpin yang sukses dalam kepemimpinannya dipakai, dibawa kepemimpinan itu daripada egoisnya, daripada semena-menanya. Konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian itu rata-rata karena kesalahpahaman yang terus terjadi. Jadi hendaknya kita sebagai pasangan harus terbuka 100%. Tidak ada yang disembunyikan, harus saling jujur, harus saling mengkoreksi. Kita harus mengakui walaupun kita suami, kalau ada salah harus terima kalau kita ditegur. Karena kita adalah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kalau istri kita kurang-kurang dalam ibadahnya, begitu juga anaknya, itu yang ditanya pertama kali adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi kita harus berhati-hati dalam memulai rumah tangga. Harus hati-hati kita bawa kemana rumah tangga ini. Apakah kita bawa kepada kebahagiaan yang gak ada ujungnya, atau kepada kehancuran yang memang sekarang sudah terjadi di mana-mana. Kalau kita ambil goals atau tujuan, yaitu kebahagiaan di dunia, pernikahan macam apa? Tapi kalau niatkan, kita sama-sama targetkan suami istri saling berkomitmen, di antara kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita tidak maju, kita tidak mundur, barometer kita adalah Allah Ta'ala. Kalau yang kita akan lakukan ini Allah ridho, pasti Allah akan tambahkan kebahagiaan kepada kita. Tapi kalau misalkan demi dunia, demi pekerjaan, sampai kita ini berani berdosa, berani bermain riba, berani meminjam online, berani memeran itu karena alasan mau makan, berikan makan kepada istrinya, mazadahu illa bu'dan min Allah Ta'ala. Itu tidak menambahkan, tidak menguntungkan kecuali kejauhan yang nyata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wanita-wanita sahabat dahulu, mereka mengatakan saya lebih kuat, lebih bisa menahan daripada rasa lapar, tapi saya nggak bisa menahan rasanya api neraka jahanam. Jadi kalau kamu sebagai suami
Janganlah kamu berikan kita kecuali yang paling halal, yang jauh daripada syubhat. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, mereka selalu menghukumi rumah tangganya dengan Rasulullah SAW. Kira-kira kalau saya bawa rumah tangga saya kepada begini, kira-kira Rasulullah senang atau tidak? Jangan sampai kita menjadi istri yang membuat suami kita ini makin jauh daripada ibundanya. Harus seorang suami dan istri itu cemburu satu sama lain, tapi cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Haramain mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih cepat menghancurkan rumah tangga dibanding cemburu yang berlebihan. Jadi berapa banyak istri-istri yang mereka ini nggak tahu pikirannya apa, cemburu karena melihat suaminya berbakti kepada ibundanya. Kita ini dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita support suami kita untuk bahagiakan ibundanya, maka pasti anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Dan maka pasti kita mendapatkan mantu yang soleh-soleha, yang selalu menjunjung tinggi kita, selalu menyayangi kita, selalu merahmati kita. Jangan sampai kita sebagai anak perempuan menjadikan suami kita seseorang yang enak disemena-menakan di depan orang tua kita, dikompar-komparkan, dibanding-bandingkan dengan orang tua kita atau dengan orang lain. Itu hal-hal yang memang membuat pernikahan itu banyak gosongnya, banyak gak jadinya, banyak gagalnya, karena melihat kenikmatan daripada hidup orang lain. Kalau kita melihat bahwasanya yang kita lihat adalah Allah dan pasangan kita, dan kita ridho dengan apa-apa yang sedikit tapi halal, tapi Allah Ta'ala ridho, itu pasti Allah Ta'ala akan tambahkan. Oleh karena itu, kalau kita mau selamat rumah tangga kita, rajin-rajin bawa suami, bawa istri untuk menghadiri majelis taklim. Karena orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu itu sangat tidak sama. Mereka orang-orang yang bercerai dengan alasan yang sedikit, dengan alasan yang tidak sebanding, dengan alasan yang bukan syariat, itu karena mereka tidak tahu. Ada yang meriwayatkan bahwasanya barang siapa yang sabar atas kejelekan suaminya, maka dia mendapatkan pahalanya Sayyidatina Asiyah, istrinya Fir'aun. Tapi barang siapa yang sabar atas perilaku istrinya, maka dia mendapatkan pahala atau magam seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam. Jadi pernikahan dari 1 sampai 100 itu semua isinya ibadah kalau kita jalani dengan ilmu, kita jalani dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Mari kita berdoa bahwasanya semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini rumah tangga yang akur, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang selalu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang selalu bisa memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita, rumah tangga yang aman, yang jauh daripada broken home, sehingga anak-anak kita tumbuh dengan contoh yang nyata daripada abahnya, daripada ibunya, melihat contoh kerahmatan, kelembutan yang terjadi antara mereka berdua, sehingga ini membentuk karakter anak besar menjadi anak yang soleh, anak yang lembut, anak yang menghormati orang tua, anak yang menghormati nanti insyaallah istrinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.